Halo semuanya, jadi balik lagi di video kali ini aku akan lanjutin dari video sebelumnya yang berfokus ke gimana kita bisa nampilin data dari backend ke frontend dengan Vue, Laravel yang akan dibantu dengan inertia sehingga jadi aplikasi monolitik yang tidak membutuhkan API buat interaksi antara backend dengan frontend. Nah, di sesi kali ini aku akan coba nunjukin gimana kalau misalkan kita mau ngirim data dari frontend ke backend alias nyimpen data. Nah, mungkin aku coba tunjukin dulu buat simpelnya kayak gimana secara konsepnya. Oke, kayak gini. Jadi nanti kita akan oke, mana? Oh no. Pertama kita kan ada front end nih. Ada front end yang akan ngambil masukin data ke backend. Terus nanti dari data backend yang akan diproses oleh Laravel akan nyimpen datanya ke database kita yang ada di MySQL. Ini database kita. Nah, untuk ini pertama kita akan butuh yang namanya route. Jadi si route ini akan ada di dalam inertia.js ya. Inertia.js. Nanti di sini akan ngirim semacam post request ke alamat tertentu dengan parameter tertentu. Kalau kita pikir-pikir itu mirip seperti kita pakai API, cuman di sini kita nggak bikin API kita, cuman itu semuanya udah ada di dalam monolitik kita. Agak susah juga ngejelasinnya ternyata, tapi ya kayak gitu intinya. Nanti di sini di backend, nanti kita siapin yang pertama kita bikin routing. Nah, ini ada route, ada routing. Ini routing ini sebenarnya lebih ke apa yang akan alamat yang akan dituju sama si route-nya ini. Jadi nanti di route kita akan bikin sini /post yang nanti akan nge-trigger si controllernya controller yang dimana itu nanti akan nge-trigger functionnya metodenya si store. Nanti kita akan bikin juga. Nah, ini nanti akan nyimpen datanya ke DP kita. Nah, kalau kita ingat-ingat yang di sebelumnya itu kita ada ini, kelihatan nggak ya? Kita ada ID, ada name, model, price. Nah, di sini nanti kita akan nyimpen name, model, price. 3 ini aja. Nanti akan kecimpen, nanti akan bisa kita lihat lagi di front end-nya karena ya si front end ini kita nanti udah minta apapun yang ada di back end di database itu tampilin aja semuanya. Jadi ketika udah nyimpen nanti akan balik lagi terus nanti akan nyimpen kayak gitu. Nah, langsung kita mulai aja. Jadi yang pertama itu kita ke bagian view kita bikin form input sederhana aja, nggak perlu pakai macem-macem, bikin yang cantik nggak usah, yang penting ada dulu. Nanti bentuknya kayak gini ya. Jadi ada name, model, price. Kenapa nggak ada ID? Tahu sendiri lah kenapa nggak perlu ada ID. Karena ID itu nanti auto increment. Jadi ketika kita nambah otomatis ID-nya akan nambah sendiri. Misalkan ID terbaru 3, nanti ketika kita tambahkan baru nanti akan masuknya ke 4 gitu. Terus nanti submit. Ini submit juga belum ada tampilan kayak button ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bikin di sini. Nah, yang jadi catatan adalah buat modelnya. Jadi di sini kita bikin data return, kita bikin objek namanya form. Bebas mau nama apa aja, nggak harus form. Bisa kayak input terus nanti di dalamnya baru kita kasihin name, model, price. Nah, name, model, price ini juga boleh beda, tapi saran aku sih disamain aja ya buat mempermudah kita nanti mengintegrasinya. Jadi di sini kita ada input 3, satu buat nama, buat model, buat price. Terus kita view model, terus kita bikin form.name, form.price, form.model, yang dimana nanti akan nge-refer ke sini masing-masing.
Jadi kalau misalkan kita ini ubah, misalkan jadi apa, data gitu, data nantinya jadi bukan form tapi data.name, data.model, data.price, buat bisa nge-refer ke sininya, ke data kita. Nah nanti dari sini itu nanti akan nyimpen ke bukan. Jadi nanti dari sini kita akan ngebuat satu function namanya submit di sini ya, di button add click submit, yang nanti di sini akan pakai si routernya ini. Nah tadi yang aku maksud ini si routernya ini, Nah router ini itu ada di Inertia.js. Jadi ketika kita mau bikin router, pasti ini ke import ya, ke import. Nanti di sini ada post, ada get, ada macam-macam. Tapi buat nyimpen biasanya kita pakai post. Kita post terus nanti ke alamat yang akan dituju. Nanti kita akan bikin terus datanya yang mau dikirim gitu. Nah karena ini data ya pokoknya, jadi kita bikin list this form ya buat nge-specify data yang mau dikirim tuh yang ini, dan pastiin data yang dikirim harusnya akan ada isinya. Kecuali kalau kita kosong, kita nggak isi apa-apa, terus kita tetap submit, ya nanti defaultnya akan kosong kayak gini gitu. Oke, ini ya buat front endnya ya, itu 1 dari 3. Nextnya yang kedua, itu kita bikin halaman bikin routing buat si post tadi yang akan ngarahin ke controller buat nyimpen. Di sini kita bikin route titik-titik post ya, jadi post bukan get atau apapun, karena di sini kita mintanya spesifikasinya post biar sama ya, itunya requestnya post, terus slash post sama juga. Di sini nanti kontrak controller refer ke controller yang udah kita buat di sini, kontrak controller, terus class, terus ininya store. Nah sebelumnya kan kita buatnya index nih buat nampilin, sekarang kita pakai baru lagi nih store. Harusnya kalau kita udah bikin controllernya itu slash strip resource, jadinya harusnya ada di sini store. Nah cuma nanti kondisinya kosong nih, kosong ini nggak ada. Nah kalau udah di save, jadi harusnya ketika ini udah dibikin nanti akan ngarah dari sini router ketika dipencet nanti akan ngarahin ke sini post, ngirim ini datanya ke sini, diarahin dari post ya. Nah, requestnya post, jadi nanti diarahnya ke store. Nanti baru masuk ke sini. Nah di sini awalnya nanti akan kosong, pastinya kosong kayak gini, tapi di sini nanti udah ada request. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau di Laravel tuh udah disiapin buat create kayak gini, buat index kayak gini, buat store kayak gini gitu. Nah terus kalau sini kita bikin line buat nyimpen kode kita. Dengan apa? Dengan bantuan model. Si model ini sebelumnya, di video sebelumnya kita bikin contract titik-titik all. Ini buat ngambil semua data yang ada di dalam model. Yang dimana model ini, si kontrak ini, udah kita hubungkan ke table kontrak kita. Yang di sini. Jadi kalau misalkan ada 2 nanti akan ditampilin semuanya 2, kalau ada 3 semuanya akan ditampilin 3. Kalau di sini ya udah nanti akan tampilin 3. Sekarang kita akan pakai create. Nah, si create ini gunanya adalah untuk menyimpan apa yang akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, di sini. Nah, si kontraknya ini itu kita akan specify. Pertama adalah nama table, nama kolomnya yang ada di dalam model kita. Terus selanjutnya datanya apa. Nah ini kita koma, terus kita pilihin lagi, misalkan koma model ini, terus ininya datanya ini, terus ini price ini. Nanti ketika udah ya udah selesai. Nah ini step 2 dari step 3. Jadi kurang 1 lagi stepnya sebenarnya. Jadi jangan langsung di run kode ini karena nanti akan ada error. Dimana errornya adalah untuk model itu kita harus ngebuka kuncinya, istilahnya ngebuka kuncinya, dimana untuk default model itu kita nggak bisa masukin kayak gini. Kita harus nge-specify kolom mana aja yang boleh dimasukin dengan cara seperti ini. Caranya gimana ngebuka kuncinya? Gampang kok. Kita ke model ya, di model terus ke kontrak, terus nanti kita di sini tambahkan line ini.
protected variable ya, protected, terus ini dollar variable, terus kita specify nama item atau kolom-kolom yang akan kita tambahkan. Di sini kita nggak perlu nambahin ID karena ID nanti akan otomatis auto increment dari database-nya gitu. Kita lihat di sini ID di sini ya, ini auto increment. Nah, ini kita save, baru di sini nanti kita bisa running gitu. Contohnya kayak gini ya. Misalkan di sini aku ada model Suzuki Baleno, harganya 100, kita submit. Oh sorry, harus loading dulu. Bentar ya. Aku lupa di sini ada session. Karena aku pakainya Jetstream ya. Jadi Jetstream itu udah otomatis ada sessionnya. Jadi akan ada kapan timeout, kapan itunya masih bisa masuk. Tentunya itu bisa diatur juga. Kontrak. Ini Suzuki Escudo. Harganya 100. Kita submit. Dar langsung otomatis ke update, ke tambahan di sini. Nah, jadi sesimpel itu, serius. One thing yang perlu aku tunjukin di sini adalah untuk sini. Gimana request itu strukturnya kayak gimana gitu. Sekarang ini kita lihat nih. Ketika kita hit, kita dedek si requestnya ini, bentuknya akan kayak gini. Jadi nanti akan kelihatan apa aja data yang berhasil dipassing di request, terus kita ke parameter, nanti ada ininya infonya, ada name, model, price-nya. Terus kalau misalkan kita mau nge-specify, oh aku mau ngelihat namanya aja, berarti kita di sini pilih, oh mana ya, name. Nah di sini kita ini bikin kurung siku, terus kita specify name-nya. Jadi kayak kita mau akses ke value dari satu array, ya tentunya ini ada array-nya ya. Ini kita coba running. Nah ini langsung muncul Suzuki. Terus misalkan kita ini mau ambil price-nya, ya sama aja kayak gini. Kita specify price nanti kan 100. Jadi sesimpel itu. Dan makanya kenapa di sini aku nampilinnya kayak gini. Gini. Nah kayak gini. Jadi buat name aku specify untuk request dari name, kemudian untuk model aku specify request dari model, dan ini. Nah, gimana kalau misalkan nanti ada macam-macam, ada bulk gitu misalkan. Oh, ternyata inputnya nggak cuma satu gitu. Misalkan inputnya ada 100 gitu. Ya nanti kita tinggal iterasi aja dari si requestnya itu. Biasanya nanti kalau misalkan multiple gitu harusnya nanti akan dalam bentuk objek ya. Ya udah tinggal kita iterasiin objeknya, selesai. Tapi itu mungkin bahasan untuk kalian kali, buat sekarang intinya kayak gitu. Jadi udah ke cover ya, buat gimana caranya nampilin data, gimana caranya buat ngirim data, nyimpen, terus ya udah. Jadi udah ke cover semuanya. Tinggal kita gimana ngeproses datanya mau diapain gitu. Nah, ini ya berapa menit? 13 menit doang, cepat kali. Ya kayak gitu. Nah, nanti kita bisa tambahin metode lain misalkan buat nge-summary totalnya di sini dan macam-macam. Tapi itu aja buat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.